Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di BOM Channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas Asesmen Nasional Tingkat SD MI Sederajat dengan materi bilangan bulat desimal. Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Baik, untuk soal yang pertama terkait dengan numerasi dengan materi bilangan bulat. Silakan dibaca dengan teliti dengan seksama. Pada saat terbang, pada ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat adalah 21 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar pesawat 34 derajat Celcius di bawah nol. Berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Baik, pada soal yang pertama ini merupakan contoh dari soal yang menjodohkan. Ada dua pernyataan, kita disuruh menentukan benar atau salah pernyataan ini. Pernyataan yang pertama, pada saat akan menggambarkan pada garis bilangan, angka 34 terletak di sebelah kiri angka 0. Silakan diperhatikan lagi soalnya. Suhu di luar pesawat 34 derajat Celcius di bawah 0. Kalau kita gambarkan pada garis bilangan, di bawah 0 artinya bisa sebelah kiri maupun di bawah. Sehingga pernyataan yang pertama ini bernilai benar. Pernyataan yang kedua, selisih suhu di dalam pesawat dengan suhu di luar pesawat adalah 13 derajat Celcius. Kita akan cross-check kembali selisih. Di dalam pesawat suhunya 21 derajat Celcius. Kemudian di luar, karena suhu di luar 34 derajat Celcius di bawah 0, artinya dia negatif. 21 derajat Celcius dikurangi minus 34 derajat. Dikurangi minus ini artinya ditambahkan. Sehingga selisihnya adalah 55 derajat. Artinya, pernyataan yang kedua ini bernilai salah. Soal yang kedua masih terkait dengan pesawat. Setiap naik 80 meter, suhu udara di luar pesawat akan turun 0,5 derajat Celcius. Jika ketinggian pesawat naik menjadi 2.400 meter, berapakah suhu udara di luar pesawat? Baik, soal yang kedua ini merupakan contoh soal dari pilihan ganda. Artinya, di antara A, B, C, D ini hanya satu yang benar. Kita akan selesaikan dengan cara mudah, dengan cara perbandingan. Diketahui di soal bahwa ketika pesawat naik, maka suhu luar pesawat akan turun. Setiap naik 80 meter akan turun 0,5. Kemudian, jika ketinggian pesawat naik menjadi 2.400, kira-kira berapakah suhu luar pesawat akan turun? Perhatikanlah sebelah kiri, 80, 2.400. 80 supaya menjadi 2.400, maka dikalikan dengan 30. Dan supaya adil, sebelah kanan dikalikan 30. Artinya, pada saat pesawat naik 2.400, maka suhu luar pesawat akan turun 0,5 kalikan 30, 15 derajat Celcius. Kesimpulannya, suhu di luar pesawat sama dengan, karena dia di bawah 0, minus 34 derajat, akan turun. Minus lagi, 15 derajat. Sehingga suhu di luar pesawat sama dengan minus 49 derajat. Yang benar adalah D. Sangat mudah, bukan? Soal selanjutnya, soal ketiga, silahkan diperhatikan. Setiap turun 60 meter, suhu udara di luar pesawat akan naik 1,5 derajat Celcius.
Jika ketinggian pesawat turun menjadi 2.400 meter, berapakah suhu udara di luar pesawat? Baik, kita akan selesaikan dengan cara mudah, cara berbandingan. Ketika pesawat turun, maka suhu luar pesawat akan naik. Diketahui di soal, setiap turun 60 meter, suhu luar pesawat akan naik 1,5 derajat Celcius. Kemudian, ketinggian pesawat turun 2.400. Kira-kira, berapakah suhu luar pesawat akan naik? Kita akan selesaikan, perhatikan sebelah kiri. 60, 2.400. 60 supaya 2.400 maka kalikan 40. Atau kita balik, 2.400 dibagi 60 sama dengan 40. Dan supaya adil, maka sebelah kanan kalikan 40. Artinya, ketika pesawat turun 2.400 meter, maka suhu luar pesawat akan naik sebesar 1,5 kalikan 40, 60 derajat Celcius. Kesimpulannya, suhu di luar pesawat akan berubah menjadi, karena suhu di luar pesawat di bawah 0, artinya dia minus 34, kemudian akan naik, artinya dia plus 60 derajat Celcius. Sehingga hasilnya adalah 26 derajat Celcius. Jawaban yang benar adalah D. Sangat mudah, bukan? Soal selanjutnya, soal yang keempat dengan tema yang berbeda. Silakan diperhatikan. Sekarang di Belanda sedang musim dingin dengan suhu 10 derajat Celcius. Setelah turun salju, suhunya turun 17 derajat. Pertanyaannya, berapakah suhu sekarang? Silakan diperhatikan suhu awalnya 10 derajat Celcius. Karena dia turun salju, maka suhunya turun minus 17 derajat. Sehingga suhu sekarang adalah min 7 derajat. Sangat mudah sekali. Soal selanjutnya, sekarang di Jerman sedang musim dingin dengan suhu minus 7 derajat Celcius. Setelah turun salju, suhunya turun menjadi minus 16 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah penurunan suhunya? Baik, soal yang kelima ini merupakan contoh soal dari isian singkat. Kita akan selesaikan dengan cara mudah. Perhatikan suhu awalnya. Min 7 derajat Celcius. Kemudian karena dia turun salju, maka suhunya turun. Min 7 derajat, min A sama dengan menjadi minus 16 derajat. Kita akan cari A. A ini merupakan penurunan suhunya. Min 7 pindah ke sebelah kanan. Plus 7. Sehingga min A sama dengan min 9, sehingga A di sini sama dengan 9. Artinya, penurunan suhunya sebesar 9 derajat. Baik, soal yang keenam, materi desimal. Silakan dibaca dengan teliti dengan seksama. Budi memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 61%. Dinda 0,7. Ade 0,68. Yuda 5/9. Pertanyaannya, urutan anak yang memegang kertas bilangan mulai dari yang terkecil, berdiri paling depan adalah, silakan diperhatikan, yang pertama dalam bentuk persen, desimal, desimal, pecahan. Untuk membandingkan, sebaiknya kita akan satukan terlebih dahulu. Artinya persen ini kita akan jadikan desimal. 0,61. Kemudian yang terakhir Yuda, kita akan jadikan desimal 0,56. Kemudian kita akan urutkan dari yang terkecil sesuai dengan soalnya. Yang paling kecil adalah 0,56, Yuda. Kemudian
0,61 Budi, selanjutnya 0,68 Adi, berikutnya adalah 0,7 Dinda. Sehingga urutan anak yang benar dari yang terkecil, yaitu Yuda, Budi, Ade, dan Dinda. Soal yang ke-7, silakan diperhatikan pertanyaannya. Apabila urutan berdiri mulai dari bilangan terbesar yang berada tepat di belakang Ade adalah, silakan perhatikan desimalnya. Kita akan urutkan kembali dari bilangan yang terbesar. 0,7, 0,68, 0,61, 0,56, yaitu Dinda, Ade, Budi, dan Yuda. Sehingga jawaban yang tepat, yang berada tepat di belakang Ade adalah Budi. Sangat mudah, bukan? Soal selanjutnya, soal ke-8, dengan tema yang sama dengan sebelumnya. Dengan urutan berdiri paling depan dari anak yang memegang kertas dengan bilangan terbesar. Paling depan, bilangan terbesar. Agar Budi berdiri paling depan, kertas siapa sajakah yang bilangannya harus berubah menjadi lebih kecil dari Budi? Ingat, berdiri paling depan dengan bilangan terbesar. Kita akan urutkan dari bilangan yang terbesar, yaitu Dinda, Ade, Budi, dan Yuda. Artinya, agar Budi berdiri paling depan, maka kertas siapa yang bilangannya harus berubah? Tentunya kertas Dinda dan Ade harus berubah lebih kecil daripada Budi. Baik, soal selanjutnya, soal yang ke-9 dengan tema yang berbeda dengan sebelumnya. Silakan diperhatikan. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika dari 5 orang siswa. Jika mereka diminta berdiri berurutan dengan nilai terkecil berada di depan, maka tentukan kebenaran pernyataan posisi di bawah ini. Ada pernyataan, kita diminta menentukan benar atau salah pernyataannya. Langkahnya mudah, karena yang diminta berurutan dengan nilai terkecil di depan. Baik, kita akan urutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah Titin, kemudian Tika, selanjutnya adalah Wira, Dian, Aditya. Kita akan cek pernyataan yang pertama. Dian berdiri paling depan. Yang paling depan adalah Titin. Sehingga pernyataan yang pertama bernilai salah. Yang kedua, Titin berdiri paling belakang. Yang paling belakang adalah Aditya. Sehingga pernyataan yang kedua ini bernilai salah. Yang ketiga, tepat di depan Wira adalah Tika. Di depan Wira adalah Tika. Benar sekali. Sangat mudah, bukan? Demikianlah tadi pembahasan singkat Asesmen Nasional tingkat SD MI Sederajat dengan materi bilangan bulat desimal. Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.